Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Anami, NIM 12011133195. Saya berasal dari program pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Pada kali ini saya diberikan tugas oleh Dr. Adib tentang makalah mata kuliah filsafat ilmu yang bertema peran filsafat ilmu dalam mengoptimalkan sinergitas stakeholder untuk pengelolaan vaksin COVID-19 yang efisien di Indonesia. Kemudian topik yang saya ambil yakni perspektif aksiologi positif masyarakat dalam vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kemudian judul yang saya ambil, logika pemikiran positif masyarakat mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia. Kemudian untuk yang pertama yang saya bahas pada makalah yang saya tulis tentang latar belakang masalah. Baik. Pertama, awal dari munculnya COVID-19 pada Desember tahun 2019 kemarin, tepatnya di kota Wuhan, Cina, munculnya penyakit yang disebabkan oleh virus. Hal tersebut terjadi hanya di satu daerah saja, yang kemudian hingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit lagi. Pandemi COVID-19 itulah yang sekarang didapat oleh semua masyarakat dunia, terlebih di Indonesia yang tiap harinya bertambah pasien yang terkena virus COVID-19. Tatanan masyarakat mulai dari segi ekonomi, sandang pangan, pendidikan, dan lain sebagainya terkena dampak yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia. Apalagi sekarang yang lagi miris khususnya dunia pendidikan di Indonesia. Sampai saat ini masih menggunakan media daring atau online. Hal tersebut dapat dilihat dari segi ilmu filsafat, perspektif aksiologi. Menurut keterangan buku yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Muhammad Adib MA, menjelaskan tentang filsafat ilmu dari segi aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang orientasi nilai suatu kehidupan. Aksiologi juga disebut dengan teori nilai karena dapat menjadi sarana orientasi bagi manusia dalam usaha menjawab sebuah pertanyaan. Pada tahun 2021, Indonesia telah mengupayakan adanya vaksin yang impor dari luar negeri untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia jumlah orang yang terkena COVID-19 bisa menurun. Adanya vaksinasi di Indonesia terjadi beberapa hal yakni pro dan kontra. Sebagian masyarakat Indonesia ingin segera divaksin karena tidak ingin terkena COVID-19 dan sebagian masyarakat lainnya tidak mau divaksin dikarenakan dengan beberapa informasi yang mengatakan ketidakbenaran vaksin tersebut. Oleh karena itu, diperlukan beberapa informasi mengenai vaksin tersebut agar bisa mendukung masyarakat Indonesia untuk mau divaksin dan tidak selalu berpikir negatif tentang vaksinasi di Indonesia. Filsafat ilmu dari segi aksiologi menjelaskan agar masyarakat dapat menentukan dan mampu menjawab pertanyaan yang benar mengenai vaksinasi di Indonesia. Ada sebuah alasan aktual yang diberikan pada makalah tersebut. Alasan aktual yang dibuat kali ini adalah pada beberapa waktu akhir ini Indonesia telah dihebohkan dengan diciptakan vaksin Sinovac. Dengan datangnya vaksin Sinovac tersebut banyak diperbincangkan adanya pro dan kontra mengenai vaksinasi tersebut dikarenakan kurang edukasi dan informasi yang mendukung mengenai vaksin tersebut. Ada beberapa masyarakat di Indonesia yang tidak mau divaksin gara-gara mendengar berita sehabis divaksin akan terdampak penyakit lain, dan ada juga yang bilang habis divaksin umurnya tidak lama lagi. Hal-hal tersebut yang tidak
bisa diyakini. Seperti itulah masyarakat Indonesia tambah tidak percaya dengan vaksin Sinovac tersebut dan tidak berguna, melainkan tambah memperparah keadaan. Berita tersebut saya dapatkan dari berita di media televisi pada pagi hari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memberikan informasi atau edukasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat, mulai dari efek samping, kegunaan, kelebihan, dan lain sebagainya, supaya masyarakat bisa berpikir positif dengan dimunculkan atau diciptakan vaksin Sinovac tersebut. Baik, untuk kali ini pada pandemi COVID-19 sudah setahun lebih masyarakat di dunia, terutama di masyarakat Indonesia, sudah terkena dampak pandemi COVID-19 yang sudah menewaskan beberapa orang-orang penting di sekitar kita. Apakah kita tidak terlalu menyanjangkan akan hal itu? Hal itu terjadi karena kelalaian dan pola pemikiran masyarakat itu sendiri. Pemerintah telah berusaha untuk mencarikan dan menemukan vaksin guna untuk mengurangi dampak ketertularnya COVID-19 di Indonesia. Tetapi masyarakat Indonesia hanya mempercayai berita-berita yang hoax atau yang tidak relevan, yang bisa dibuat rujukan untuk informasi tersebut. Tujuan dibuatnya makalah ini untuk mengubah pola pemikiran masyarakat Indonesia yang berpikir negatif tentang vaksinasi menjadi pemikiran yang positif, sehingga urgensi masyarakat mengenai vaksinasi tidak ada keraguan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, sudah mengetahui dari penjelasan mengenai bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin tersebut atau cara pengelolaannya sampai efek samping dan tujuan diberikan vaksin tersebut, supaya masyarakat Indonesia lebih memahami dan tidak salah pemikiran dalam memahami vaksinasi di Indonesia ini demi kelancaran bersama. Dalam pemilihan judul pembahasan di makalah ini guna untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak berpikir positif. Agar tidak berpikir negatif mengenai vaksinasi COVID-19. Metode penerapan dalam makalah ini yaitu dengan membuat video edukasi bagi masyarakat berguna untuk mengingatkan dan menjelaskan tentang vaksinasi yang ada di Indonesia, supaya masyarakat memahami betapa pentingnya logika berpikir positif tentang vaksinasi COVID-19 sesuai kaidah filsafat ilmu, teori aksiologi, dan cara menyikapi secara moral dan etika. Berikut saya beberapa hal dan beberapa berita yang saya lihat dari media YouTube, dikutip dari CNN Indonesia, yang berjudul "Inilah yang terjadi pada tubuh kita setelah divaksin". Dengan menggunakan teori aksiologi, hasil kesimpulan yang saya dapatkan, upaya vaksinasi yang menjelaskan mengenai terjadinya penularan virus dengan diberikan beta-proplyton untuk menonaktifkan virus corona agar tidak terikat dengan gennya. Kemudian virus tersebut dimasukkan di dalam tubuh dengan disuntikan di bagian lapisan kulit, supaya virus tersebut tidak langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dengan dimasukkan virus tersebut, orang uji tersebut seperti terkena virus COVID-19 beneran. Dan dengan dimasukkannya vaksin, orang uji tersebut akan mengalami beberapa efek samping seperti nyeri otot, nyeri sendi, dan mual. Tetapi vaksin Sinovac ini telah lulus uji klinik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta MUI. Tapi masyarakat Indonesia harus tetap melakukan 3M. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas tadi, yakni pandangan perspektif aksiologi filsafat ilmu sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disebabkan karena pandangan aksiologi membahas mengenai logika berpikir yang kritis dan adanya kebenaran. Masyarakat mampu menjawab pertanyaan yang diberikan atau informasi yang didapatkan itu bisa relevan dan konkret, sehingga tidak menutup kemungkinan harapan masyarakat Indonesia mampu berpikir positif dan kritis mengenai vaksinasi COVID-19 yang banyak dipertentangkan pro dan kontra. Logika berpikir yang sesuai dengan kaidah filsafat ilmu mengharuskan untuk melihat informasi-informasi yang valid dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Edukasi untuk masyarakat sangat perlu untuk memberikan arahan bagi masyarakat agar tidak salah pengertian dalam mengartikan atau memberikan informasi vaksin COVID-19. Baik, saya akhiri ucapan terima kasih dari saya. Saya ucapkan alhamdulillah. Penulis ucapkan beribu-ribu rasa syukur yang diberikan oleh kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas proyek masalah filsafat ilmu yang diberikan. Saya mengerjakan dengan baik, lancar, dan penuh rasa keingintahuan yang berlebih. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak-pihak yang telah ikut andil dalam proses penyelesaian tugas makalah ini. Baik, saya ucapkan beribu-ribu maaf baik ada salahnya kata atau perbuatan saya yang menyinggung atau yang tidak berkenan bagi Anda semua yang menonton YouTube edukasi tentang berpikir positif dalam menghadapi vaksinasi di Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.